Shen Jiaoyang tidak pernah menyukai pesta ulang tahun. Sejak kecil ia merasa hari kelahirannya hanyalah pengingat bahwa waktu terus bergerak tanpa pernah menunggu siapapun. Namun untuk usia ke-29 kali ini, ia tidak punya alasan untuk menolak ketika adiknya, Shen Lianghe, Dengan wajah ceria memaksanya pulang lebih awal dari kantor dan menghadiri makan malam keluarga kecil mereka. Setahun sekali, Kak. Setahun sekali saja aku boleh bertindak seolah aku adik yang manis. Begitu Liang He berkata, sambil menepuk bahunya dengan pipi yang penuh senyum. Jiaoyang yang sibuk selalu serius dan mudah tenggelam dalam dunia pekerjaannya. Hanya bisa mengangguk dan tersenyum kecil. Liang He adalah satu-satunya orang yang selalu bisa membuatnya tenang. Di antara semua orang yang ada di hidupnya istrinya, Guanru yang cerdas dan elegan, serta sahabat masa kecilnya, Pei Ruwilan yang keras kepala. Namun sangat setia Liang He adalah cahaya paling murni yang pernah ia miliki. Seolah dunia menyerahkan satu malaikat kecil khusus untuk menyeimbangkan hidupnya yang penuh tekanan. Pukul malam. Restoran tempat acara makan malam itu diadakan tampak hangat. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung kristal memantulkan. Cahaya keemasan yang lembut membuat semua sudut tampak mewah. Jauh yang masuk dengan tubuh masih tegang dari pekerjaan. Namun ekspresi wajahnya melunak ketika melihat Wanru istrinya mengangkat tangan, memberi isyarat ke arahnya. Wanru tampak anggun seperti biasa. Rambutnya disanggul rapi. Kacamata tipis berbingkai emas menggantung di batang hidungnya, membuat wajahnya terlihat profesional namun tetap lembut. Ia mengenakan blazer gelap dan kalung kecil yang berkilau. "Kamu terlambat," katanya dengan nada yang tidak terdengar benar-benar marah. Lebih seperti pengingat lembut seorang istri. "Maaf, rapatnya molor," jawab Jiaoyang. Dan di sana, duduk di samping Wanru, Pei Ruwilan, menyilangkan tangan dan mengangkat alisnya. "Selalu rapat. Kalau bukan ulang tahunmu, aku pasti sudah menyeretmu keluar dari kantor," katanya sambil menatap tajam. Namun, penuh kedekatan yang hanya dimiliki seseorang yang sudah bertahun-tahun tumbuh bersama. Jiaoyang hanya tertawa kecil. "Kuilan, apa kau harus selalu terdengar seperti sedang memarahiku? Kalau tidak, hidupmu terlalu membosankan," balas gadis itu sambil mengibaskan dua kepang di bahunya. Namun, saat itu ia menyadari satu hal. "Liang He belum datang?" Wanru mengerutkan kening ketika melihat Jiaoyang memandang sekeliling. "Dia kirim pesan terakhir 5 menit lalu. Katanya sedang dalam perjalanan." Perwan mencibir. Anak itu memang tidak pernah bisa tepat waktu. Paling juga nyangkut, entah di mana membeli hadiah yang mepet. Namun malam ini, Liang He tidak datang. Bukan 5 menit, bukan 10 menit. Sampai hidangan pembuka habis, kursi kosong itu tetap tidak terisi. Jiaoyang mencoba menghubungi ponsel adiknya, tapi terus masuk ke kotak suara. Wajahnya mulai tegang. Sementara Wanru mencoba menenangkannya dengan menaruh tangan di lengannya. "Dia anak dewasa. Jangan terlalu khawatir dulu." Tapi kekhawatiran itu datang begitu saja. Tanpa permisi, tanpa alasan, Pewilan melihat ekspresi Jiaoyang yang mulai gelisah dan langsung berdiri. "Aku akan coba hubungi temannya." Belum sempat ia melangkah pergi, suara pintu restoran terbuka terdengar. Seorang petugas keamanan apartemen keluarga Shen berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, tatapannya diarahkan tepat pada Jiaoyang. "Pak Shen, ini tentang adik Anda." Hening. Keheningan itu seperti meremas seluruh isi dada Jiaoyang. Dalam sekejap, ia berdiri begitu cepat hingga kursi di belakangnya terdorong mundur. "Ada apa dengan Liang He?" Dia ditemukan di area parkir. Terdorong mundur. Ada apa dengan Liang He? Dia ditemukan di area parkir Basem. Kompleks apartemen sudah tidak bernyawa. Wanru menutup mulutnya dengan kedua tangan. Peru membeku di tempat seperti seseorang baru saja menarik napasnya dan tidak mengembalikannya. Dunia jauh yang runtuh begitu saja. Mayat Shen Liang He ditemukan dalam posisi terduduk bersandar pada dinding semen dingin. Kepalanya tertunduk seperti sedang tertidur. Namun luka di bagian belakang kepalanya, bekas benturan benda keras, meninggalkan pertanyaan yang tidak ingin didengar siapapun. Ini bukan kecelakaan. Polisi dengan cepat mengamankan lokasi, mencoba mencari jejak. Tapi jauh yang tidak peduli pada apapun saat itu. Ia hanya berlutut di samping tubuh adiknya. Tubuh yang selalu penuh tawa, penuh energi, kini membeku tanpa kehidupan. "Layang ga!" bisiknya.
Tangannya gemetar saat menyentuh pipi dingin itu. Pierre berdiri tidak jauh, mata berkaca-kaca, namun rahangnya mengeras. Ia benci, menangis. Ia benci terlihat lemah, tapi malam itu, ia tidak bisa menyembunyikan bagaimana suaranya bergetar. Aku akan cari siapa yang melakukan ini. Aku bersumpah. Guanru mendekati Zhao Yang, memegang bahunya, namun wajahnya terlihat berbeda. Ada sesuatu di sana, kegelisahan, ketakutan, tapi juga keraguan. Ekspresinya tidak seputus asar Wilan, tidak sehancur Zhao yang kita harus bicara. Katanya pelan, sesuatu terjadi. Zhao Yang mengangkat kepalanya, wajahnya basah oleh air mata. Wanru menarik napas panjang terlihat seperti seseorang yang sedang menghitung risiko sebelum membuka mulut. Pelakunya sudah ditangkap polisi. Zhao Yang dan Rilan membalikan badan bersamaan. Apa? Siapa? Ruilan menuntut. Wanru menggigit bibirnya sebelum akhirnya menjawab. Salah satu karyawan magang perusahaanmu, namanya Luo Chun. Hening kedua malam itu lebih menusuk dari yang pertama. Luo Chun adalah anak baik, pendiam, santun, dan beberapa kali sempat membantu Liang He mempelajari akuntansi. Mereka bahkan cukup dekat untuk sesekali makan siang bersama. Ruilan mendengus tidak percaya. Itu tidak masuk akal. Wanru melanjutkan. Dia mengaku mendorong Liang He setelah bertengkar. Dia bilang, itu kecelakaan. Tidak mungkin. Zhang berteriak. Suaranya pecah. Tangannya mengepal, hingga buku jarinya memutih. Liang He tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Wanru memejamkan mata yang Polisi bilang ada saksi. Dan Chun sendiri mengaku itu pasti dipaksa. Ruilan menimpali. Polisi kadang menekan tersangka agar cepat menutup kasus. Wanru menatap Zhao Yang. Bukan Rilan yang tolong. Aku tahu ini sulit, tapi kalau kalian benar-benar menyesal, dan itu memang kecelakaan, apa maksudmu? Zhao Yang memandang istrinya. Wanru menelan ludah. Kau harus mempertimbangkan untuk memaafkannya. Dan dunia Zhao Yang runtuh untuk ketiga kalinya malam itu. Guanru istrinya tidak membelanya, tidak membela Liang He, tidak membela keluarga mereka. Ia membela orang lain. Orang yang mengaku membunuh adiknya. Pewilan maju selangkah. Hampir seperti ingin menampar Wanru, namun menahan diri di detik terakhir. Guande, apa kau sudah gila? Wanru tidak mengubah ekspresinya. Aku hanya mencoba bersikap adil. Kita belum tahu seluruh ceritanya. Tutup mulutmu. Zhao Yang terdengar begitu dingin, hingga Ruilan pun membeku. Wanru terdiam. Adikku mati, kata Zhao Yang. Satu kata demi satu kata seperti setiap huruf menancap di tenggorokan. Dan kau memintaku memaafkan pembunuhnya. Wanru menggigit bibir. Suaranya merendah. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku takut ini akan menghancurkanmu. Dia sudah hancur. Ruilan membentak. Apa kau tidak bisa melihatnya? Zhao Yang Berdiri tidak menatap siapapun. Matanya kosong. Pergi katanya pada Wanru. Wanru terpaku. Yang pergi. Wanru pun akhirnya mundur beberapa langkah menahan air matanya sendiri setelah pengurusan jenazah, laporan polisi, dan semua hal yang Terasa seperti mimpi buruk. Zhao Yang pulang ke rumahnya. Rumah itu tidak pernah terasa sepi sebelumnya. Setiap sudutnya mengingatkan pada Liang He tawa kecilnya. Keluhannya saat mencoba resep masakan, kebiasaannya menyetel musik terlalu keras. Zhao Yang masuk ke kamar kerjanya, membuka laci meja, dan mengeluarkan benda yang selama ini ia simpan tanpa benar-benar tahu apa isinya, sebuah kotak musik tua. Peninggalan nenek, kotak itu tidak pernah mau terbuka. Tidak ada kunci. Tidak ada mekanisme, tapi ketika Liang He meninggal, entah bagaimana, tiba-tiba kotak itu terbuka begitu saja saat Zhang menyentuhnya. Seolah sesuatu di dunia ini memutuskan bahwa waktunya sudah tiba. Di dalamnya hanya ada satu benda, selembar kertas kecil berisi tulisan. tangan nenek mereka, dan sebuah nomor telepon tanpa nama. Jika suatu hari kau kehilangan semua kepercayaanmu pada